Ya sudahlah, pasal 310 KUHP, 311 KUHP. Ya jangan diajarin itu selesai. kami membuat laporan. Tapi kenapa laporan itu justru ada fitnah pasal 35, ada fitnah pasal 32, pasal 160, 28 ayat 2, 28 ayat 3. Jadi yang benar ini masalah fitnah pencemaran atau ingin memberangus hak rakyat untuk bersuara. Dan kamu, ya jangan diajarin itu selesai. kami membuat laporan. Tapi kenapa? Ya jangan diajarin itu selesai. kami membuat laporan. Tapi kenapa laporan itu? Apa yang dilakukan oleh Mas Roy CS itu luar biasa. Fitnah. Ya, saya mengatakan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik karena siapapun mau baik pribadi maupun agama tidak pernah membenarkan fitnah. Lebih kejam. Tinggal kita lihat nanti siapa yang cukup unsur melakukan apa. Karena saya harus pertegas nih. Meneliti sesuatu fitnah, meneliti sesuatu hasilnya fitnah. Ini nggak logis nih. Kami ini, saya, Dr. Rismond, Dr. Tifa, itu adalah orang-orang peneliti. Saya pasti yakin, karena sebelum saya memberikan analisa, kami lah ya, kalau saya mungkin terlalu naif. Sebelum kami memberikan analisa, tentu kami sudah mengkaji. Kemudian kita melakukan pengaduan. Dalam pengaduan tersebut dilakukan lidik, kemudian keluarlah nama-nama. Jadi keluar terlapor dalam lidik, istilahnya seperti itu. Salah satunya Mas Roy. Tentu setelah itu dilakukan penyelidikan dan sebagainya, pemeriksaan dan sebagainya, sampai akhirnya ada peristiwa pidana. Nah kalau sudah ada peristiwa pidana berarti kan ada. Tinggal kita lihat nanti siapa yang cukup unsur melakukan apa. Karena saya harus pertegas nih, apa yang dilakukan oleh Mas Roy CS itu luar biasa. Fitnah. Ya, saya mengatakan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik karena siapapun mau baik pribadi maupun agama tidak pernah membenarkan fitnah. Lebih kejam daripada pembunuhan. Dan itu bukan hanya sosok Bapak doang yang dirugikan. Seluruh masyarakat Indonesia dirugikan. Oleh karena itu, jika ada orang-orang lain yang ikutan, ya, walaupun Pak Jokowi walaupun secara pribadi beliau menyampaikan haknya, tetapi tentu ada ikutan. Kenapa? Saya rasa itu wajar. Karena tidak hanya sebagai seorang Pak Jokowi yang dirugikan, seluruh masyarakat Indonesia pun dirugikan. Jangan terbalik itu. Ini logika terbalik. Udah mengatakan fitnah, tapi yang dikatakan di fitnah itu apa? Kan katanya fitnah ketika saya memfitnah, konon gitu ya. Ketika mengatakan ijazah itu palsu. Lah kalau memang ijazahnya diproses kemudian diteliti dengan benar, dengan sains ya, dengan benar science based itu memang palsu, ya nggak fitnah dong. Itu fakta dan ini adalah fakta penelitian ilmiah. Adik-adik mahasiswa juga tahu, nanti kasihan adik-adik mahasiswa meneliti sesuatu fitnah, meneliti sesuatu hasilnya fitnah. Ini nggak logis nih. Kami ini, saya, Dr. Rismond, Dr. Tifa, itu adalah orang-orang peneliti. Kita artinya tidak asal ngomong? Tidak asal ngomong, ada faktanya, ada kemudian ilmunya, dan ilmu itu tidak mudah, tidak sekedar emergen. Makanya jangan kemudian menggunakan standar dia untuk menguji standar orang lain. Gak bisa, yang kami katakan itu clear. Ada bukti-buktinya semua, ada faktanya. Makanya harus uji yang fair. Jadi ketika tidak standar kemudian disampaikan. Nah, fakta bahwa pengeluar ijazah sudah menyampaikan. Nah itu sih enggak. Ini kan ada proses pemeriksaan lah. Ada proses kajian dan sebagainya secara akademis. Bilanglah begitu. Tetapi yang kita lihat sekarang yang dipertontonkan secara aktif menjadi pihak. Sebagai seorang ahli ada tata cara, ada mekanisme, ada aturan. Dia harus disumpah, disajikan di pengadilan dan sebagainya. Sekarang kita dipertontonkan seperti itu. Lagi pula, dia mengatakan bahwa itu palsu. Inilah. Ya, dia mengatakan palsu tapi tidak punya bukti. Ilmu pengetahuan. Sekarang beliau baru berkata, dilakukan pengecekan. Itu namanya ahli di pengadilan. Ahli di pengadilan malah disumpah. Kami bukan ahli di pengadilan, kami itu adalah ahli dalam penelitian ini. Jadi clear banget dan yang kepegang itu adalah alat bukti yang memang benar-benar itu primary evidence. Skripsi. Tidak ada yang bisa menyangkal. Skripsinya kami terima dari wakil rektor. Bagaimana ada 2 wakil rektor. Dikatakan clear. itu adalah benar palsu, bahwa itu si palsu. Keluar sudah mengatakan asli. Iya itu palsu. Tidak menemukan kepalsuan di dalam ijazah, lari ke skripsi. Loh enggak. Kan seperti tidak ini. mungkin Kalau ada emang ijazah dia mau fokus kepada yang ijazah, benar. Artinya maksudnya dicari-cari terus. Skripsinya enggak ada tanda tangan. Katanya dicari-cari terus. Masalah dicari-cari. tidak cocok, fakta banget. Parameter kebenaran itu salah satunya adalah konsisten. Oke lah, kalau memang konsisten itu fitnah pencemaran.
Ya sudahlah, pasal 310 KUHP, 311 KUHP. Ya, jangan itu diajarin selesai. kami membuat laporan. Tapi kenapa Iya. di laporan itu Oke. justru Ada ada pasal fitnah sundupan. pasal 35, ada fitnah pasal 32, pasal 160, Ngaco 28 itu. ayat 2, 28 ayat 3. Jadi yang benar ini masalah fitnah pencemaran atau ingin memberangus Pak hak rakyat Ahmad, untuk bersuara. Pak Dan Ahmad, kemudian kalau mau banyak orang yang fokus- nggak ada kaitan dengan Oke. ijazah ini dibiarkan menjadi Jadi pelapor, gini. kerucukan, Oke. Pak keroyokan. Ahmad. Yang ini yang saya sebut Enggak, saya saudara jelasin. Joko Widodo tidak gentleman, Ya. tidak kesatria, melibatkan rakyatnya untuk berpecah belah karena ijazahnya. Dia Oke, enak bentar. saja ngomong karena dia tidak masuk dalam hal ini, kan gitu. Saya ingin kasih tahu bahwa Pak Ahmad nggak boleh mengomentari kami. Loh, saudara You- mengomentari you- kami. You sampaikan Kan di saja forum ini saling mengomentari. pembelaan Iya. terbaik. You juga pada tidak klien. bisa mengomentari kami di forum ini. Sehingga- Oke. You ya, punya hak, ini- saya juga punya hak. Oh iya, silakan Ya aja. kalau gitu silakan Silakan saja. aja. Ya, Iya, Oke. boleh dong. Saya udah tahu lah. Oke. Saya udah Pekerjaan mengerti lah saya juga pola punya- permainan Pak Ahmad. Ini Yang juga ingin saya ini juga katakan, ketularan Jokowi ini. Gak boleh Tiga begitu. orang nggak boleh bebas Justru dulu saudara yang karena- mengomentari Baik, saya. baik. Sebentar, Bapak. Ntar dulu, faktanya naik penyidikan. Tinggal Fakta. tersangkanya. Faktanya Tidak terbantahkan. penyidikan itu juga bisa di SP3. Silakan Iya. saja. Oke. Tapi itu Karena terjadi. itu Saya mau tanya jangan ke Bang Ray kalau meyakinkan gitu. pasti ada tersangka. Sebentar, Mbak. Saya Itu mau asas menyampaikan- praduga tak bersalah. Saya ada langgar. oke. Saya mau menyampaikan atas pengaduan dan pelaporannya ada tindakan pidana. Artinya cukup bukti. Oke. Kan gitu. Siapkan saja Ngaco. pembelaan terbaik. Ya. Iya, Oke, dan bentar. saya katakan pembelaan terbaik itu bahwa faktanya banyak kasus itu bebas di pengadilan. Jadi Faktanya belum tentu banyak ya penyidikan itu di Oke. SP3. Karena itu tidak selalu kalau sudah penyidikan pasti tersangka. Oke, Tidak bentar. selalu. Itu Bentar. justru melanggar hak dari Oke, klien kami kalau gitu- untuk tetap diperlakukan Iya. sebagai orang baik. Asas praduga tidak bersalah. Silakan. Silakan dalam forum. Silakan. Kami tidak mengatakan melanggar hak praduga tidak bersalah. Oke, Tidak. baik. Hanya saya mau mengatakan yang disampaikan sama Pak Ahmad, kejadian yang belum terjadi. Oke. Yang kami sampaikan dari penyelidikan ke penyidikan. Sudah terjadi. Oke, sebentar. Ada pidana. Dan tidak gitu. selalu ada tersangka. Bentar, Ya, Bisa boleh, Bapak. boleh. Oke, SP3. kalau gitu saya mau Boleh-boleh tanya ke aja. Bang Ray. Bang Kalau Ray gitu, dulu deh. apakah kemudian unsur kalau misalnya nanti ditetapkan sebagai tersangka nih, yang penuding-penudingnya Bang Ray, dilihatnya ini ada unsur politis yang memang atau memang layak ditetapkan? Saya jadi bertanya-tanya, tadi kan ditetapkan ada 12 orang yang sudah masuk ke penyidikan. Kan? Laporan. Oh, iya, dugaannya. Laporan yang terlapor itu kan. Nah, saya bertanya, 12 orang itu sesuai dengan yang dilaporkan oleh Pak Jokowi apa tidak? Enggak. Itu dulu. Enggak. Ya, Tambah banyak. Ngaco ini. ya makanya itu satu Iya. dulu. Oke. Kan kalau disebut misalnya apa nama itu pasalnya, pasal pencemaran nama baik, apakah semua orang yang disebutkan itu Oke. terkena pasal yang sama? Nah, bentar Bang Ray, kalau Itu gitu saya jadi- tanyain dulu ya, yang 12 itu tadi nama-namanya emang bener-bener 12 itu atau ada tambahan yang dilaporkan? Tadi Bung Firman nggak ada jelasin itu, aku yang jelasin itu. Oke, Bang. Silakan. Bung Firman tadi hati-hati Silakan. bicara itu. Ah, Jadi memang dalam proses penyelidikan Bang, nggak ada itu nama-nama. Nah ini kan dari berapa? Dari 6 laporan atau dari Ya, 5, disatukan. sekarang itu udah jadi 4 Bang. Jadi 4 laporan. Mungkin yang waktu di awal Pak Jokowi melaporkan ada nama. Terus kan ada 3 laporan lagi, pengembangan. ada nama. Betul. Nah ini sekarang menjadi satu perkara. Wah, ini 12, ini nah. makin ngaco ini. Satu sprindik, sorry. Ya. Jadi Oke. satu sprindik Tunggu proses dulu. penyidikannya. Oke. Biar aku jelasin Saya paham. dikit Bang. Saya paham. Ya. Yang dilaporkan Pak Jokowi berapa nama? Pengaduan yang disampaikan Bapak di dalam proses lidik ada dugaan terhadap 5 nama. 5 5 nama. Berarti ada kemungkinan 7 nama itu tidak berdasarkan laporan Pak Jokowi. Ya tadi kan sudah disampaikan. Iya, Kan iya, laporan iya. sesi Saya mau- awal. Tetapi saya mau- iya dari beberapa pengaduan dan laporan akhirnya penyidik memberikan kesimpulan bahwa ini bisa disatukan. Kira-kira Ya, gitu. ya. Oke. Tapi itu bukan domain saya menyampaikan itu. Betul. Nanti biar penyidik Dari yang 6 menjelaskan. laporan yang lain itu juga tidak ada. Nama 7 itu juga nggak ada. Oke, Nggak ada. sekarang yang dilaporkan Pak Jokowi 5. Kemudian yang dinaikkan namanya menjadi 12. Ya. Itu disertai dengan laporan-laporan yang lain kan. Dibuat dalam satu berkas kan, Ya. kira-kira gitu tuh. Nah, isitu menurut saya sih agak menarik juga tuh melihat. Jadi Apa gini menarik? Bang, itu proses penyelidikan. Iya, Dalam iya. proses penyelidikan itu, ini ditemukan. Iya, Jadi paham. berkembang. Paham sehingga saya. nama itu dijadikanlah Iya, yang paham diduga saya. melakukan tindak pidana Betul. itu. Paham saya, yang saya mau pertegas itu bahwa 12 nama itu tidak semuanya berdasar laporan Pak Jokowi. Bukan. Itu ditambah dengan laporan-laporan yang Oke. lain. Banyak perkembangan Iya. Jadi- penyelidikan. Laporan yang lain pun nggak.
Laporan yang lain pun enggak. Oh, berdasar penyelidikan dari Iya. kepolisian, Perkembangan lalu penyelidikan. menambah yang lain. Enggak itu katanya tiba-tiba Polri menambah sendiri itu. Lah iya itu, benar tuh. Ini kan lucu Jadi banget. 7 nama itu ditambah sendiri oleh polisi. Perkembangan penyelidikan. Iya. Ya LP lain bisa jadi itu nama-nama itu Enggak ada. ada. Itu yang melaporkan Pak Jokowi atau? Ada 5 laporan yang lain kan? Iya, 5 laporan itu dilaporkan Pak Jokowi 6 atau? laporan kan? Nah, yang sekarang mau kita tanyakan versinya Bung Roy atau versinya Bung Damanik. Bukan, saya kan udah mengalami langsung yang saya ceritakan ini Bang, yang sudah saya alami langsung. Jadi saya tambahkan tadi Bung Firman. Ini tentunya sudah naik penyidikan, Ya, ada gini aja. peristiwa pidana. Ini aja. Iya, betul. Nama Abraham Samad, nama Michael, Nama Roy Suryo. kalau saya ada di Tadi awal. kan sudah Oke, jelas. oke. Ya. Nah, itu oke. siapa yang lapor? Lapor siapa? Siapa yang Itu lapor? Berdasar perkembangan penyelidikan. Oke. Berarti kan polisi. Polisi. Gitu. Abraham Samad dalam penyelidikan belum pernah diklarifikasi. Belum pernah. Nggak datang. Belum pernah datang. Nggak datang Nggak ada dia. undangannya. Iya. Pernah Abraham dipanggil Samad nggak klarifikasi, datang. Nggak ada. wawancara. Kita Ada telepon aja panggilannya. nih kalau gitu Mas Abang. Oke, jadi Nggak, Mas Rey, sedikit, Bang Rey, saya tambahkan sedikit dari Bung Firman. Ini kan saya ulangin lagi. Sudah naik ke penyidikan, ada peristiwa pidana, Iya. ada ditemukan Iya. tindak pidana di Iya. sini. Di awal. Jadi proses penyidikan itu seperti kata Prof tadi, jadi menentukan tersangka. Jadi pasti ada tersangka di situ. Iya. Bang. Oh, pasti ada katanya Bang. Pasti ada Lebih dari tersangka. itu, Gimana Bang? Saya ada. soal pastinya saya nggak tahu. Pas Yang saya perkara mau cari tahu tadi kata itu Bung cuma Ahmad. sedikit. Iya. Apakah 12 nama itu merupakan orang-orang yang dilaporkan oleh Pak Jokowi? Ah. Jawabannya Kan. bukan. Kan? Berapa yang dilaporkan Pak Jokowi? 5, orang. lima. Berarti ada 7 nama yang Oke. tidak merupakan dilaporkan oleh Pak Jokowi. Oke. Ya, kita tanya lagi. Lalu 7 nama ini datang dari apa? Ada 2 versi. Menurut Damanik berdasarkan laporan-laporan yang lain. Nggak ada. Tapi menurut Bung Roy tidak ada. Tidak ada. Kan kira-kira gitu. Ketika kita perdalam lagi, belum tentu juga. Boleh jadi itu berdasarkan pengembangan yang Pengembangan. dilakukan. Oke. Kalau Artinya itu pengembangan polisi, artinya 7 nama itu ditetapkan oleh polisi sendiri. Ya. Berdasarkan Betul. pengembangan Betul. yang Dari mereka 5. buat. Iya. Oke, artinya Saya hanya ingin mempertegas itu saja. Jadi Masalahnya apa masalahnya? Enggak, mempertegas itu saja. Jadi gini Bang, contoh perkembangan penyelidikan. Contohnya ya, jadi ada bukti yang dilampirkan oleh para terlapor. Misalnya sebuah video. Ya di situ ada orang-orang. Iya, iya. Nah ternyata, menambah. Iya. Oke. Jadi Ada tambahan. Iya, iya. ditanya Itu lagi wajar nggak tuh, Pak ditanya Suparji? para saksi. Iya. Jadi memenuhi, makanya Bung gitu. Damanik, kita nggak berbicara kira-kira apa dalilnya polisi menetapkan dia sebagai Nah, belum meningkatkan ditetapkan, belum kasusnya. ditetapkan. Iya, meningkatkan kasusnya menjadi penyidikan. Kita nggak bicara itu. Kita bicara sepele aja. Ini 12 nama ini dilaporkan Pak Jokowi enggak. Yang dilaporkan cuma 5. Ya. Lalu 7 nama yang lain dari mana? Ada 2 versi. Ya. Versi pertama berdasarkan pengembangan, Betul itu. ya kan? Versi kedua berdasarkan SPDP. laporan yang lain yang dikumpulkan menjadi satu Berkas. perkara. Ya. Itu aja. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya Pak Suparji itu lazim nggak sih, lumrah nggak sih? Kalau misalnya tadi ada 5 terlapornya, kemudian bisa dimungkinkan nambah. dalam konteks pengembangan Bisa. penyelidikan kan. Bisa. Bisa saja disebut nama yang lain, Ah. cokot-cokot nama yang lain, Ah. muncul nama itu tadi kan. Jadi ada kemungkinan yang terpenting adalah apakah memang nama-nama yang disebut tadi itu memang melakukan perbuatan pidana atau tidak kan. Itu yang harus dilakukan dalam proses penyidikan tadi itu. Nah, kan problemnya Iya, kan di situ. Ini yang saya sebut, kita dituduh fitnah, justru pengembangan penyelidikan itu menjadi fitnah kemana-mana. Kalau memang soalnya cuma fitnah pencemaran, fokus saja pada persoalan itu. Lalu muncul laporan lain-lain, lalu dikembangkan pasal yang kita ketahui bahwa pasal itu sering untuk digunakan membungkam kritik masyarakat kepada Oke. pemerintah, termasuk Oke. kepada saudara Joko Widodo. 28 ayat 2, 28 ayat 3, 32, Nah. 35. Artinya begini, saya mau kasih tahu Oke. begini saja. Kalau benar-benar fitnah, gentleman fitnahnya saja. Kalau benar-benar pencemaran saja. Lah ini kan bawa bolong, ngeluruk kepada Roy Suryo gitu loh. Kalau gitu tapi Pak Suparji, kalau menurut Pak Suparji ini kan delik aduan ya dari Pak Jokowi awalnya yang melaporkan. Ya. Nah, kemudian berkembang gitu. Itu berkembangnya memang itu lazim atau memang sebenarnya harus Pengaduan itu dilaporkan. kan yang dilaporkan 5 awalnya. 5 yang dilaporkan Pak Jokowi. Ya, 5. karena ini delik aduan kan ya, Pak Delik Jokowi yang aduan mutlak harus melaporkan. yang bersangkutan mengadukan. Nah, yang untuk penambahan itu apakah harusnya yang bersangkutan juga nambah?
yang tidak harus, bahwa mungkin pengembangan dari penyelidik mendapatkan bisa nama berarti tadi itu ya? bisa itu. Tetapi sekali lagi bahwa yang bersangkutan harus pernah diklarifikasi, kemudian diminta itu keterangan, masalahnya. harus ada bukti yang cukup untuk kemudian ditetapkan menjadi tersangka tadi itu. Dan saya mau luruskan, Prof, 5 nama itu pun versi media. Saat klien kami dipanggil, kami tanya siapa terlapornya, belum ada. Loh, lalu siapa? Masih dalam penyelidikan. Emang Artinya nggak ada? apa versi media itu mendahului proses di penyelidikan. Di penyelidikan saja penyidik menjawab siapa terlapornya, Pak. Karena kami butuh tahu. Karena ini deliknya aduan mutlak. Harus ada nama siapa yang dianggap memfitnah, siapa yang dianggap mencemarkan. Nggak dijawab katanya dalam penyelidikan. Sementara kubu Jokowi di luar udah keluar nama. Ini kan melanggar asas praduga tak bersalah. Oke, gimana tuh Pak Suparji? Ya Jadi artinya nama-nama begini, itu Mbak, dimunculkan di media. Yang saya tahu di antara 12 itu, kalau saya pernah diundang untuk klarifikasi, diundang ya waktu itu, tapi belum pernah dipanggil, belum pernah. Tapi memang ada beberapa, malah jangankan diundang, disebut di awal saja nggak ada. Ya, kata Abraham Samad tuh belum pernah ada dipanggil, ya gitu disebut-sebut Bang, iya, tapi belum pernah. Kemudian ada nama YouTuber, ya Ian sama Babe Aldo. Itu sama sekali belum pernah, dan saya juga nggak ngerti lu kedua orang ini kok masuk tuh kenapa dia gitu loh, nggak ada keterkaitannya. Jadi menurut saya ini benar-benar hal yang mustahil ya gitu yang dilakukan. Di situ yang gitu saya mau loh. Aneh. bicara. Kan tadi udah aku Itu yang saya bicara. jelasin, Iya, berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan oleh para pelapor Ya, ini. itu ngatur. Harusnya polisi yang bilang begini, Video, itu asumsi video, juga. Polisi bukan kan pasti asumsi. Oke. Nggak ada. Bukan asumsi. Oke, bukan asumsi ya. Karena saya ditanyakan. Saya ditanyakan Ini yang fakta. kedua Sebagai orang saksi, ini. sebagai Oke, saksi. Oke. jadi Sebagai Anda saksi. ditanya terkait dengan 12 nama itu 12 orang itu saya ditanyakan. berdasarkan laporan orang lain. Banget ini. Satu sprindik Bang, itu sudah Ditanyakan pertanyaannya kenal atau tidak kan? kenal atau tidak. Kemudian yang saya jawab kenal, ditanyakan, dikeluarkanlah buktinya. Oke. Ditanyakan konfirmasi saya terhadap bukti-bukti itu. Benar nggak ini, benar nggak ini, benar nggak ini. Ya sudahlah, pasal 310 KUHP, 311 KUHP. Ya, jangan itu diajarin selesai. kami membuat laporan. Tapi kenapa Iya. di laporan itu Oke. justru Ada ada pasal fitnah selundupan. pasal 35, ada fitnah pasal 32, pasal 160, Ngaco 28 itu. ayat 2, 28 ayat 3. Jadi yang benar ini masalah fitnah pencemaran atau ingin memberangus Pak hak rakyat Ahmad, untuk bersuara. Pak Dan Ahmad. kamu Ya, jangan itu diajarin selesai. kami membuat Tapi laporan. kenapa? Ya, jangan Itu diajarin selesai. kami membuat Tapi laporan. kenapa Iya. di laporan itu? Apa yang dilakukan oleh Mas Roy CS Oke. itu luar biasa. Fitnah. Ya, saya mengatakan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik karena siapapun mau baik pribadi maupun agama tidak pernah membenarkan fitnah. Lebih kejam. Tinggal kita lihat nanti siapa yang cukup unsur melakukan apa. Karena saya harus pertegas nih. Meneliti sesuatu fitnah, meneliti sesuatu hasil fitnah. Ini nggak logis nih. Kami ini, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, itu adalah orang-orang peneliti. Saya pasti yakin karena sebelum saya memberikan analisa, kami lah ya, kalau saya mungkin terlalu naif. Sebelum kami memberikan analisa, tentu kami sudah mengkaji. Kemudian kita melakukan pengaduan. Dalam pengaduan tersebut dilakukan lidik, kemudian keluarlah nama-nama. Jadi keluar terlapor dalam lidik, istilahnya seperti itu. Salah satunya Mas Roy. Tentu setelah itu dilakukan penyelidikan dan sebagainya, pemeriksaan dan sebagainya, sampai akhirnya ada peristiwa pidana. Nah, kalau sudah ada peristiwa pidana berarti kan ada. Tinggal kita lihat nanti siapa yang cukup unsur melakukan apa. Karena saya harus pertegas nih, apa yang dilakukan oleh Mas Roy CS Oke. itu luar biasa. Fitnah. Ya, saya mengatakan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik karena siapapun mau baik pribadi maupun